Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah cerita horor yang dialami oleh seorang wanita yang kita samarkan saja namanya adalah Nina. Di saat ia sedang mengabdi di pondok pesantren untuk mencari ilmu. Seperti apa keseruan dan kengerian ceritanya, mari kita bahas di dalam video ini. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan ceritanya, ada baiknya kalian like, komen, dan subscribe terlebih dahulu channel ini agar lebih berkembang dan lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih kalau sudah, mari kita masuk ke dalam pembahasan ceritanya. Pada dasarnya, semua tempat yang ada di muka bumi ini bisa dibilang pasti memiliki penghuni lain selain kita. Sudah menjadi hal biasa jika kita sering mendengar cerita horor, mulai dari sekolah bekas, rumah sakit, ataupun bekas kuburan. Tak heran pula remaja zaman sekarang sudah terbiasa dengan adanya hal-hal berbau mistis. Seperti halnya dulu saat aku berada di pondok pesantren. Memang jika mendengar kata pondok pesantren, mungkin sebagian orang akan berpikir bahwa pondok pesantren itu tempat yang damai dan adem suasananya. Tidak mungkin terdapat hal-hal berbau mistis. Karena jika dipikir secara logika, pondok pesantren merupakan tempat kita untuk mendalami ilmu fikih, belajar mengaji, dan tempat kita untuk beribadah juga. Namun bagi sebagian orang yang mempercayai adanya hal gaib, mungkin tidak akan berpikir demikian. Seperti aku contohnya, aku adalah tipe orang yang bisa dibilang percaya dengan adanya hal gaib. Karena jujur saja, hal yang membuatku percaya akan adanya setan dan semacamnya itu diawali saat aku kelas 10 SMA. Kejadian ini berawal saat aku tengah tidur malam. Ketika itu hujan turun begitu deras, petir menyambar dan bersaut-sautan. Entah mungkin sekitar pukul 2 dini hari, aku merasa badanku tidak bisa bergerak. Sekujur badanku terasa kaku, keringat keluar tanpa henti. Nafasku sesak, dadaku seperti tertimpa sesuatu yang berat. Ku coba membuka mata meski awalnya sangat sulit. Saat aku berhasil membuka mata, betapa terkejutnya aku saat melihat sosok hitam berbulu dengan taring yang panjang itu berada tepat di depan mataku dan duduk di atas tubuhku. Pantas saja dadaku sesak sekali. Matanya yang sebesar tutup toples dengan warna merah agak oranye menatap tajam melotot ke arahku. Refleks pada otakku mengatakan untuk menjerit, tapi entahlah, mulut ini seakan terkunci. Kulirik kakakku yang masih tertidur pulas di sampingku. Sial, kuharap kakakku sadar akan betapa paniknya aku sekarang. Kulihat kembali sosok besar itu. Dia hanya diam dan melotot ke arahku. Entahlah, aku tak tahu apa maksudnya. Mungkin hanya ingin menunjukkan eksistensinya atau sekedar ingin berkenalan saja. Tapi jujur, itu sungguh menakutkan untuk sekedar berkenalan. Setan gila mana yang berkenalan dengan cara seperti ini? Lama aku berusaha untuk bergerak, tapi tidak membuahkan hasil. Sudah kubaca berbagai doa, tapi belum juga berhasil. Akhirnya dengan segala keputusan, ku coba untuk kembali tidur. Masa bodoh dengan setan itu, aku sudah lelah. Esoknya terbangun dengan badan basah penuh dengan peluh, seperti diguyur air. Setelah kejadian itu, aku merasa diriku mulai sensitif akan hal-hal seperti itu. Di sekolah terkadang aku melihat mereka walaupun hanya sekelebat bayangan saja. Namun setelah lulus SMA, aku mulai merasa biasa kembali. Tidak ada bayangan sosok seperti mereka lagi. Berlanjut saat awal masuk kuliah. Hari itu tanggal 17 Oktober 2021. Aku memutuskan untuk berkuliah sambil mondok. Pondokku terletak dekat dengan kampusku, tapi bukan hanya itu alasanku untuk mondok. Ada alasan lain, salah satunya karena aku anak beasiswa KIP dan diwajibkan untuk mondok sekitar 1 tahun. Awal masuk di pondok ini, aku merasa biasa saja. Bangunan yang baru jadi dan juga terkesan lebih modern daripada pondok-pondok pada umumnya. Mungkin lebih mirip kos-kosan daripada pondok pesantren. Bangunan ini berdiri di atas sebuah lahan bekas kebun sengon dan bambu.
Di sekitarnya pun masih banyak pohon bambu yang tumbuh dengan lebat membuat kesan bangunan ini sedikit seram. Malam pertama di pondok ini terasa biasa saja. Kami semua yang berjumlah 20 anak sebagai angkatan pertama di pondok ini. Malam ini kami semua hanya melakukan perkenalan, mendengarkan penjelasan dari abah dan sholat seperti biasanya. Keanehan mulai terjadi di minggu kedua aku berada di pondok ini. Aku mulai sering ketindihan dan sering merasa meriang. Entahlah, mungkin ini adalah efek penyesuaian udara, karena di sini jujur saja hawanya jauh lebih dingin. Saat itu memasuki waktu maghrib dan hujan turun dengan lebat. Kami mulai bergegas menuju ke aula untuk menunaikan sholat. Aku berada di barisan kedua paling ujung dekat dengan jalan masuk ke aula. Entah aku yang melamun atau memang sedang sial, mataku melihat sesosok perempuan berambut sebahu menggunakan baju putih dengan muka yang cukup rusak. Dia mengintip di sela-sela tembok dan pintu. Oh iya, aula ini berada di lantai 2, sedangkan lantai 2 ini masih kosong hanya di kamar lantai bawah yang sudah terisi sebagian. Jujur saja aku hanya melihatnya sekilas dan setelah itu entah ia pergi kemana. Tak lama setelah itu abah pun datang dan kita mulai menunaikan sholat maghrib. Keesokan harinya, aku menceritakan hal ini ke temanku. Dan kebetulan hari itu ayahnya sedang datang untuk berkunjung. Dia bilang ayahnya juga melihat perempuan itu. Sekedar informasi, ayahnya temanku ini bisa dibilang mempunyai kemampuan istimewa. Biasa membantu orang-orang untuk berobat dari hal-hal semacam itu. Setelah aku menceritakan hal ini, beberapa hari kemudian temanku mengatakan bahwa sosok itu sudah dipindahkan oleh perewangan ayahnya. Tak terasa sudah memasuki UTS dan saat itu kuliah masih secara online. Aku dan satu temanku, sebut saja Lia, kami satu jurusan di kampus. Malam itu kita sedang begadang di tangga menuju lantai 2. Mengerjakan deadline tugas sekaligus menunggu air pump penuh. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 12:30 pagi. Kami berdua masih asik mengerjakan tugas. Sesekali kami bercanda dan mengobrol agar tidak terlalu hening. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada suara benda terlempar. Kurasa itu batu, tapi ini sudah malam. Orang gabut mana yang melempar batu ke arah Pondok Putri jam 1 malam? Saat mendengar suara itu, Lia mengajakku segera kembali ke kamar saja. Tapi kukatakan, bentar lagi ya, sekalian nunggu air penuh. Takutnya nanti gak ada yang matiin. Udah gak apa-apa, mungkin itu hanya orang asing aja. Jujur saja aku sedikit takut, tapi ya kepala nanggung juga kalau balik ke kamar. Setelah kupastikan air penuh, kami bergegas mematikan saluran air dan segera kembali ke kamar. Baiklah, ceritanya akan saya percepat ke tahun ajaran baru saja. Pondok sudah mulai ramai, semua kamar sudah terisi penuh. Hari itu malam Jumat, selepas sholat maghrib kami melanjutkan membaca Yasin dan tahlil. Tepat setelah selesai membaca, salah satu mahasiswa baru yang duduk di sampingku tiba-tiba menjerit ketakutan sambil meringkuk dengan posisi sujud. Semua orang panik, aku yang berada di sampingnya hanya bisa terdiam. Jujur saja, dari awal sebelum sholat aku sudah tahu bahwa dia memang sedang ada sesuatu. Kami bersama-sama mulai membaca ayat kursi dan mencoba menghubungi salah satu pengurus pondok kami. "Panggil saja Pak Misbah," ujar salah satu temanku yang ada di sana. Setelah Pak Misbah datang dan anak itu sudah ditenangkan, akhirnya kami pun melanjutkan untuk sholat Isya. Sekedar informasi saja, malam sebelumnya sebelum kejadian, sebut saja anak yang kesurupan tadi Ana. Dia juga mengalami hal yang sama saat akan tidur di malam sebelumnya. Dia bilang melihat seseorang berjalan ke arah dapur. Awalnya anak kira itu aku, karena memang aku sering ke dapur malam-malam hanya untuk membuat mie. Namun, kubantah hal itu karena memang malam sebelumnya aku tidur cepat.
Memang sebelumnya kejadian itu Ana sudah merasakan hal yang aneh dari hari-hari sebelumnya. Bisa dikatakan Ana ini anak istimewa. Dia sudah bisa melihat hal seperti itu dari kecil katanya. Berlanjut ke beberapa bulan setelahnya. Salah satu teman kami, sebut saja Ani. Ani saat itu baru pulang dari kampus karena ada kegiatan. Waktu menunjukkan sudah pukul jam 7 malam. Ia yang waktu itu hendak memasuki gerbang tiba-tiba berhenti. Ia mengatakan di depannya berdiri sesosok hitam besar seperti menghadang jalan masuknya. Beruntung saat itu ada temannya yang melihat perilaku Ani. Mereka berdua langsung menuntun Ani untuk masuk ke dalam. Kata Ani saat itu rasanya campur aduk. Ingin lari tapi tidak bisa, badannya kaku seperti patung. Jujur saja dari sekian banyak cerita horor dan aneh itu, sekarang kami sudah mulai terbiasa. Belum lama ini, aku dan teman sekamarku juga merasakannya lagi. Awalnya kami sedang bermain handphone. Temanku berkata, ia mencium bau amis yang menyengat. Sebenarnya, aku tidak terlalu sadar akan bau itu. Padahal pintu kamar kami masih terbuka lebar. Karena kupikir mungkin itu bau bangkai hewan. Tapi saat aku menyuruhnya untuk menutup saja pintu, bau itu mulai menyengat di hidungku. Tak ingin berpikir negatif, aku memutuskan untuk tidur saja karena memang jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Esok harinya temanku bercerita, tadi malam setelah kejadian itu dia pergi ke dapur untuk membuat mie. Namun di saat ingin kembali ke kamar, ia melihat sesosok pocong di depan gerbang di antara pohon pisang. Awalnya temanku tidak sadar akan sosok itu, karena pada awalnya dia hanya melihat mata merah menyala di antara pohon pisang itu. Tapi semakin ditatap, mata merah itu semakin jelas bentuk dari sosok itu. Katanya, jika melihat hantu, kita tidak boleh menatap matanya, karena hal tersebut bisa mengundang mereka. Dan benar saja, saat temanku tidur, ia bermimpi didatangi sosok pocong tersebut tepat di depan matanya. Memang, di kehidupan ini kita tidak bisa jauh-jauh dari hal gaib. Tapi kita sebagai umat beragama, memang sudah sewajibnya untuk mempercayai adanya hal gaib. Terutama bagi kami umat Islam. Beriman kepada yang gaib termasuk salah satu dasar dari Islam. Bahkan gaib itu merupakan sifat yang pertama dan utama yang dimiliki oleh Allah. Oleh karena itu, ada baiknya kita selalu berdoa agar selalu diberi perlindungan oleh Tuhan. Tak lupa juga untuk selalu beribadah agar senantiasa terasa tenang. Juga jangan lupa untuk selalu berdoa dalam melakukan segala hal agar selalu dimudahkan dan diberikan keselamatan. Mungkin sampai di sini dulu cerita yang bisa saya sampaikan. Jika kalian menyukai video yang saya buat, silakan like, share, dan subscribe channel ini agar saya bisa semakin semangat dan channel ini dapat lebih berkembang untuk kedepannya. Saya Rama undur diri. Adios.